Halo teman-teman semua, kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi datang dari semangat yang gigih. Salam edukasi, pemuda sukses berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya mewakili teman-teman kelompok saya dalam membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Yang terhormat, dosen mata kuliah Hukum Bisnis, Ibu Dr. Ida Nurhayati, M.Hum. Dan yang saya hormati teman-teman kelompok saya, serta kalian semua yang telah mendukung video presentasi ini. Adapun teman-teman dari kelompok saya, antara lain Dwi Aulia Rama sebagai pengetik materi, Aisis Naini Rahayu sebagai editor PowerPoint, Frida Rizky Utami sebagai editor video, Gusti Ayu Rahmawati Soraya sebagai pemateri, dan saya Handika Dwi Kurniawan sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hak paten. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh Saudari Gusti. Kepada Saudari Gusti, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak paten. Paten merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang perlindungan HKI-nya bagi karya intelektual yang bersifat teknologi atau disebut dengan invensi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemunya atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Terdapat 3 cara untuk mendapatkan hak paten. Yang pertama, baru, artinya invensi tidak boleh sudah dipublikasikan di media manapun. Yang kedua, mengandung langkah inventif, artinya paten hanya diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga. Yang ketiga, dapat diterapkan secara industri, artinya invensi dapat dilaksanakan berulang-ulang dengan tetap menghasilkan fungsi konsisten. Dan invensi yang tidak dapat diberikan paten, yang pertama adalah produk yang pengumumannya bertentangan dengan hukum. Yang kedua, metode yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Dan yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Dan yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad klinik serta proses biologis. Selanjutnya, orang yang berhak mendapatkan hak paten yang pertama adalah inventor atau orang yang menghasilkan suatu invensi. Yang kedua, pemilik atau pemegang hak paten. Lalu, waktu untuk invensi lebih baik dipatenkan adalah secepatnya dengan 2 sistem pendaftaran paten. Yang pertama, first to file, yaitu bagi mereka yang mendaftar pertama kali, dan yang kedua, first to invent, artinya bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan. Paten hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberikan, karena paten menganut prinsip teritorial. Adapun tata cara untuk mendapatkan hak paten yang pertama adalah paten diberikan berdasarkan permohonan, yang kedua diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya, dan yang ketiga setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan suatu kesatuan invensi yang saling berkaitan, dan yang keempat permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh hak paten, yang pertama adalah biaya permohonan. Untuk umum dikenakan sebesar Rp750.000, UMKM sebesar Rp450.000. Yang kedua, jika spesifikasi lebih dari 30 lembar, maka setiap lembarnya akan dikenakan sebesar Rp5.000. Dan yang ketiga, biaya pemeriksaan substantif sebesar Rp2.000.000. Dan yang keempat, jika jumlah klaim lebih dari 10 klaim, maka setiap klaim tambahan akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Dan untuk waktu permohonan, dimulai dari penerimaan hingga pemberian paten bisa memakan waktu sekitar 3-6 tahun. Adapun pemeliharaan paten merupakan biaya tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Selanjutnya merupakan contoh kasus pelanggaran hak paten slide to unlock antara Apple dengan Samsung. Slide to unlock pertama kali diperkenalkan Apple pada Januari 2007 saat peluncuran handphone iPhone pertama kali. Apple telah resmi mendapatkan paten atas desain fitur slide to unlock khas iPhone ini. Dan paten tersebut diberikan US Patent dan Trademark Office dan terdaftar dengan nomor D675,639. Dan Apple menuntut Samsung karena menyalin slide to unlock ini. Hingga pada akhirnya Apple pun memenangkan paten slide to unlock atas Samsung setelah menjalani proses pengadilan selama 4 tahun.
Berdasarkan kasus tersebut, Samsung melanggar peraturan mengenai hak paten terhadap perusahaan Apple, sehingga perusahaan Samsung diharuskan membayar penalti sebesar 1,6 triliun atau sebesar 120 juta US dollar terkait pelanggaran hak paten slide to unlock yang lebih dahulu dipatenkan oleh perusahaan Apple. Dan yang perlu dihindari sebelum permintaan paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Serta dukung video kami dengan cara like dan komen di bawah ini. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.